Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca dosa besar yang ke-38, yaitu belajar agama untuk mendapatkan dunia semata-mata dan merahasiakan ilmu. Kata beliau, Al-Kabiratu Tsaminatu Watsalasun, dosa besar ke-38, at-ta'allumu lidunya, belajar dan niatnya semata-mata untuk keuntungan duniawi, wa kitmanul ilmi, dan merahasiakan ilmu. Jadi ada dua dosa besar yang beliau sebutkan di sini, yaitu seseorang belajar ilmu agama tapi niatnya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan di dunia, dan dosa besar yang kedua adalah merahasiakan ilmu, ya, tidak mau menyebarkan ilmu. Kemudian Az-Zahabi berkata, qala Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, yakni ulama billahi azza wa jalla, yakni orang-orang yang mengetahui Allah azza wa jalla. Jadi yang dikatakan sebagai ulama dalam artian sebenarnya adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah azza wa jalla. Itulah ulama yang sebenarnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu adalah takut kepada Allah azza wa jalla, yakni buah dari ilmu itu adalah ada rasa takut kepada Allah azza wa jalla, sehingga menjauhi segala bentuk tindakan bermaksiat dan berdosa kepada Allah azza wa jalla. Jadi yang dikatakan sebagai ulama adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah azza wa jalla, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, yuridu innama yakhafuni min khalqi man alima jabaruti wa izzati wa sultani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud oleh Allah azza wa jalla adalah sesungguhnya orang-orang yang takut kepadaku dari makhlukku adalah orang yang mengetahui keperkasaanku, kemuliaanku, dan kekuasaanku. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah azza wa jalla adalah orang-orang yang mengetahui, ya, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan kebesaran Allah azza wa jalla. Wa qala Mujahidun wa Sya'bi, Mujahid dan Asy-Sya'bi berkata, al-alimu man khafa Allah taala. Kata Mujahid dan kata Asy-Sya'bi ya rahimahumullah, bahwa orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang dikatakan sebagai orang yang benar-benar alim adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, orang yang takut melakukan segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa kepada Allah azza wa jalla. Itulah yang disebut dengan orang alim. Wa qala Rabi' ibn Anas, Ar-Rabi' ibn Anas berkata, man lam yakhshallah falaysa bi'alim. Orang yang tidak takut kepada Allah, kata Ar-Rabi' bin Anas, maka dia bukanlah seorang yang alim. Jadi yang dikatakan sebagai orang alim dalam artian sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, orang yang tidak mau bermaksiat kepada Allah azza wa jalla karena takut akan siksaan Allah azza wa jalla. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang alim sebenar-benarnya, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan juga Mujahid. Kata beliau berdua, al-alim man khafallah, orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Atau seperti dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas, orang yang tidak takut kepada Allah maka dia bukanlah seorang alim, meskipun ilmunya banyak, meskipun hafalannya banyak, tapi kalau dia tidak takut melanggar aturan-aturan Allah azza wa jalla, tidak takut terhadap ancaman-ancaman Allah azza wa jalla, terhadap siksa-siksa Allah azza wa jalla, maka dia bukanlah seorang alim dalam artian yang sebenarnya. Karena ilmu itu yang penting adalah buahnya, ya, bukan betapa banyaknya hafalan seseorang, bukan betapa lancarnya hafalan seseorang, tapi adalah buahnya. Buahnya adalah al-ilm. Buah dari ilmu itu adalah al-amal. Buah dari ilmu itu adalah al-amal, pengamalan dari ilmu tersebut, ya. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk setelah kami terangkan ia kepada manusia dalam kitab, mereka itulah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dan mereka itulah yang dilaknat oleh makhluk. Ini surah Al-Baqarah ayat 159. Ayat ini adalah membicarakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka
telah mengetahui dengan pasti bahawa Muhammad SAW adalah Rasul yang benar-benar diutus dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan keterangan tentang kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW itu sudah tertuang dan tertulis, termaktub dalam kitab suci mereka, kitab Taurat dan juga kitab Injil. Namun mereka merahasiakannya dan tidak menyampaikannya kepada manusia, karena Muhammad SAW bukan berasal dari mereka. Mereka rahasiakan bahawa Nabi Muhammad bukan utusan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka rahasiakan bahawa Allah SWT mengutus Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Sehingga mereka, para pendeta Yahudi dan para pendeta Nasrani ini adalah orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ilmu yang turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang dilaknat oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka merahasiakan ilmu. Sehingga banyak para pengikut-pengikut mereka atau banyak orang yang memeluk agama mereka tidak mengetahui kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, yakni dilaknat oleh seluruh manusia. Kata Az-Zahabi, nazalat hazil ayatu fi ulama'il yahudi. Ayat ini turun mengenai ulama Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka merahasiakannya. Wa arada bil bayyinat ar-rajam wal hudud wal ahkam. Yang dimaksud dengan al-bayyinat, ya sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan apa yang telah kami turunkan berupa al-bayyinat. Apa itu al-bayyinat? Ya, al-bayyinat itu kata Az-Zahabi adalah hukum tentang rajam. Orang Yahudi merahasiakan hukum tentang rajam. Ya, wal hudud juga hukum-hukum had, wal ahkam dan hukum-hukum lainnya. Mereka merahasiakan al-bayyinat. Al-bayyinat itu hal-hal yang sudah jelas, seperti tentang hukum rajam, tentang hudud, tentang hukum-hukum yang lain, dan sudah jelas keterangannya dalam Taurat. Mereka sembunyikan. Wal huda, dan mereka juga merahasiakan al-huda, petunjuk. Apa itu al-huda? Amru Muhammad wa na'tuhu, ya, yaitu perkara diutusnya Nabi Muhammad dan juga sifatnya. Jadi orang-orang Yahudi merahasiakan hukum-hukum yang ada dalam Taurat, seperti hukum rajam, hukum hudud, dan juga hukum-hukum yang lain. Mereka juga merahasiakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, yaitu keterangan telah diutusnya Nabi atau akan diutusnya Nabi oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi merahasiakannya, ya, dari umatnya, karena mereka tidak mau risalah itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada selain mereka, ya. Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, sementara mereka dari bangsa Yahudi yang mereka menganggap bahawa mereka adalah abna'ullah wa ahibba'u, anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka tidak bersedia mengikuti Nabi yang bukan berasal dari mereka, ya, sehingga mereka merahasiakan tentang telah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian mimba di ma bayyanahu linnas, setelah kami terangkan kepada manusia, ya, maksud manusia di sini adalah Bani Israel. Setelah Allah terangkan tentang hukuman-hukuman, tentang had, tentang rajam, tentang Nabi Muhammad SAW, setelah Allah telah terangkan dalam kitab Taurat, namun pendeta-pendetanya merahasiakannya dari umatnya, itu Bani Israel. Fil kitab, dalam kitab, maksudnya dalam Taurat. Ulaika, mereka itulah, yakni allazina yaktumuna, orang-orang yang merahasiakan ilmu tersebut, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat, yaitu orang-orang mukmin dan para malaikat serta makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya orang yang merahasiakan, ya, al-bayyinat, yaitu tentang hukum rajam, kemudian hukuman had, hukum-hukum yang lain, juga merahasiakan tentang telah diutusnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Orang-orang yang merahasiakan itu adalah para pendeta dari kalangan Yahudi. Mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, kullu syai'in illa al-jinn wal insu. Segala sesuatu melaknat orang-orang yang merahasiakan, ya, ilmu dari Allah Azza wa Jalla, kecuali jin dan manusia. Karena banyak juga manusia yang yang menyetujui perbuatan para pendeta-pendeta dan rahib-rahib tersebut. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, ma tala anasnani minal muslimin illa raja'atil kala'natu 'alal yahudi wan nasara allazina yaktumuna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu.
tidaklah dua orang dari kalangan muslimin saling melaknat satu dengan yang lain, kecuali laknat tersebut kembali ke orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah merahsiakan perkara dan sifat Muhammad SAW. Ini suatu riwayat dari Ibn Abbas, bahwa tidaklah dua orang muslim saling melaknat satu dengan yang lain, kecuali laknat tersebut akan tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka telah merahsiakan perkara Nabi Muhammad SAW dan juga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang telah tercantum di dalam kitab Taurat. Wa qala Allah Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah oleh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengambil suatu perjanjian yang dikuatkan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani. La tubayyinunnahu lin-nas, bahwa kalian benar-benar akan menjelaskan kepada segenap manusia, yaitu tentang kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taktumunahu, dan kalian tidak merahasiakannya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, lalu kalian lemparkan atau mereka lemparkan perjanjian tersebut ke belakang punggung mereka. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya harga yang sangat sedikit. Fabi'sa ma yashtarun, maka alangkah buruknya apa yang mereka telah beli. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mengambil suatu perjanjian dari orang-orang yang telah Allah berikan kitab sebelum kita, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi diberikan kitab Taurat dan orang Nasrani diberikan kitab Injil, supaya mereka mengamalkan yang terdapat dalam kitab tersebut, yang tertulis dalam kitab tersebut, dan supaya mereka mengajarkannya kepada manusia. Namun mereka tidak melaksanakannya, lalu mereka meninggalkannya, mengabaikannya. Dan di antara yang mereka diperintahkan untuk jelaskan kepada manusia adalah tentang risalah Nabi kita Muhammad SAW. Namun mereka tidak melaksanakannya, tidak menyampaikannya kepada umatnya. Lalu mereka mengambil uang dari umat mereka, dari pengikut mereka. Kemudian kata Allah, fabi'sa ma yashtarun, alangkah buruk apa yang mereka beli tersebut. Yang mereka memungut keuntungan, memungut biaya dan segala macam dari umat mereka. Qala Al-Wahidi berkata, nazalat hazil ayatu fi Yahudil Madinah. Ayat ini turun mengenai Yahudi kota Madinah. Akhazallahu mitsaqahum fit Taurat. Allah telah mengambil perjanjian dari mereka dalam kitab Taurat, liyubayyina sya'na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'tahu wa mab'atsahu wa la yakhfunahu, supaya mereka jelaskan tentang keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya, wa mab'atsahu, tempat diutusnya, wa la yakhfunahu, dan mereka tidak merahasiakannya. Jadi ayat ini, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, sampai akhir, kata Al-Wahidi, ayat ini turun mengenai orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah banyak Yahudi, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada Bani Quraiza. Mereka berpindah ke Madinah karena mereka baca dalam kitab Taurat bahwa Nabi yang terakhir itu tempat hijrahnya adalah di tempat yang dipenuhi oleh atau ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Mereka berpencar-pencar, sebagian pergi ke Syam, sebagian pergi ke tempat lain, dan ada yang pergi ke Madinah. Dan di Madinah mereka temukan di situ banyak pohon kurma yang tumbuh dengan sangat suburnya. Lalu mereka sejak saat itu berdiam diri di Madinah menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Tetapi ketika Nabi terakhir diutus dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Yahudi, mereka berusaha mencampakkannya, mereka berusaha merahasiakannya, menutup-nutupinya, tidak mau menjelaskannya kepada umat mereka bahwa dialah Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Yang mereka hasad, dengki, karena Nabi terakhir bukan berasal dari mereka, padahal mereka sudah menunggu begitu lama di kota Madinah. Apa kata Al-Wahidi, bahwa ayat ini, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, sampai akhir ini turun mengenai orang-orang Yahudi di kota Madinah. Allah telah ambil perjanjian dari mereka dalam kitab Taurat bahwa mereka akan jelaskan tentang Muhammad, tentang sifatnya, tentang tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka telah berjanji juga tidak akan merahasiakannya. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, bahwa kalian semua wahai Yahudi akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada manusia tentang Muhammad SAW. Wala taktumunahu, dan kalian tidak merahasiakannya. Wa qala Al-Hasan al-Basri berkata, haza min saqullah ta'ala ala ulama Yahud. Inilah perjanjian Allah Ta'ala terhadap ulama-ulama kaum Yahudi. An yubayyinu lin-nasi ma fi kitabihim,
bahawa mereka akan jelaskan kepada manusia apa yang tertulis dalam kitab mereka. Wa fihi zikru Rasulillah SAW, dan di dalam kitab tersebut ada keterangan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi telah berjanji kepada Allah bahawa mereka akan terangkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka campakkan perjanjian tersebut. Fanabazuhu wara'a zuhurihim, mereka buang jauh-jauh perjanjian tersebut. Mereka rahasiakan tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bebas mengambil keuntungan dari umatnya yang bodoh dan tidak menyampaikan kepada mereka bahwasanya Nabi yang terakhir telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa risalah. Ya. Fanabazuhu wara'a zuhurihim, mereka campakkan perjanjian tersebut ke belakang punggung mereka. Qala Ibnu Abbas berkata, ay alqaw zalikal mithaqa khalfa zuhurihim, mereka buang jauh-jauh ya perjanjian tersebut ke belakang punggung mereka, yakni mereka abaikan perintah yang telah mereka ambil dari Allah, bahwa mereka akan menyampaikan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Mereka buang itu perjanjian tersebut. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya harga yang sedikit. Yakni makanu ya'khuzunahu min safalatihim biriyasatihim fil ilmi, yakni uang-uang yang mereka ambil dari orang-orang rendah di tengah mereka dengan sebab kepemimpinan mereka dalam agama. Mereka rahasiakan tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka yang menjadi tokoh-tokoh agama mereka lalu mengambil bayaran dari umat mereka yang jahil, ya. Wa qauluhu fa bi'sa ma yashtarun, dan firman Allah fa bi'sa ma yashtarun, alangkah buruknya apa yang mereka beli tersebut. Qala Ibnu Abbas berkata, qabuha syira'uhum wa khasiru, alangkah buruknya ya pembelian mereka dan alangkah meruginya mereka. Ya, itulah orang Yahudi. Mereka telah berjanji kepada Allah bahwasanya kalau Allah mengutus Nabi yang terakhir, mereka akan jelaskan kepada umatnya bahwa Allah telah mengutus Nabi yang terakhir. Ternyata setelah mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir bukan dari mereka tapi dari kalangan bangsa Arab, mereka rahasiakan tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak terangkan kepada kaumnya, malah mereka mengambil ya pungutan-pungutan dari umatnya, karena mereka berperan sebagai tokoh-tokoh agama. Padahal mereka telah melakukan kejahatan yang sangat besar, yaitu merahasiakan tentang risalah Allah Azza wa Jalla, tentang Nabi kita Muhammad SAW yang Allah telah perintahkan mereka untuk mengambilnya. Oleh sebab itu Allah mencela mereka seburuk-buruknya, ya. Wa qala Rasulullah SAW, inilah dosa besar pertama yang disebutkan oleh Az-Zahabi, yaitu merahasiakan ilmu, apalagi ilmu tentang nubuwah, tentang risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini banyak pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani masih menolak untuk menjelaskan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul yang hak, yang diutus dari sisi Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tidak mau kehilangan pangkat, tidak mau kehilangan jabatan. Ya, mereka mendapatkan bayaran dari umatnya. Ya, mereka mendapat pungutan dari umatnya. Mereka tidak mau menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mereka jelaskan lalu umatnya beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Itu adalah hal yang sudah lama dikerjakan oleh para pendeta Yahudi di kota Madinah. Kemudian Az-Zahabi berkata, wa qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dicari dengannya keridhaan Allah Azza wa Jalla, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh satu bagian dari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapati bau wanginya surga pada hari kiamat. Coba bayangkan kerugian yang diperoleh oleh orang yang tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Dia mencari ilmu agama bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk terciptanya rasa takut kepada Allah dalam hati, tapi dia mencari ilmu untuk keuntungan dunia, untuk menjabati jabatan tertentu, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk dipandang sebagai ustadz yang terkenal misalnya, diundang kemana-mana dan sebagainya. Apa balasan yang akan diterima oleh orang seperti itu, oleh orang yang tidak ikhlas dalam niatnya beribadah mencari ilmu, niatnya tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Maka balasannya apa? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan memperoleh, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Yakni rihaha, arfal jannah ay rihaha, yakni bau wanginya surga. Kalau bau wanginya surga tidak dicium, lalu bagaimana
apakah dia akan memasukinya? Tentu tidak. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa qad marra haditsu Abi Hurairah fi thalathati allazina yushabuna ila an-nar. Ya, dan sesungguhnya telah berlalu hadis Abu Hurairah mengenai 3 orang yang diseret ke dalam neraka. Ahaduhum, satu di antara 3 orang yang diseret ke neraka itu adalah allazi yuqalu lahu, itu orang yang dikatakan kepadanya innama ta'allamta liyuqala alim wa qad qila. Di antara 3 orang yang diseret ke neraka pada hari kiamat adalah orang yang dikatakan kepadanya, ya, innama ta'allamta, sesungguhnya kamu belajar liyuqala alim. Kamu dulu belajar di dunia bukan karena Allah SWT, tapi ingin dipandang sebagai seorang alim, ingin dapat gelar saja misalnya, ya, tidak karena Allah SWT, supaya dianggap sebagai seorang alim, sebagai seorang tokoh yang hebat. Waqad qila, dan telah diperoleh hal seperti itu, telah diperoleh oleh kamu di dunia seperti itu, kamu sudah dipanggil sebagai seorang alim, ya. Waqala, ya, dan Nabi SAW bersabda, lihat hadis ini tentang 3 orang yang diseret ke neraka dengan wajah mereka. Siapa di antara 3 orang tersebut? Seseorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah SWT. Dia tidak ikhlas menuntut ilmu karena Allah SWT. Dia menuntut ilmu karena ingin dipandang sebagai seorang alim saja. Dia menuntut ilmu, ya, supaya dia menjadi seorang yang diancungi jempol sebagai seorang alim, bukan supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan ilmunya, bukan supaya dia bisa, ya, menjadi orang yang takut kepada Allah, tapi supaya dia hanya mendapatkan gelar sebagai seorang alim. Dan telah dikatakan sebagai orang alim di dunia, lalu di hari kiamat dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtaqal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw tuqbilu afidatun nas ilaihi fa ila an-nar. Wa fi lafzin adkhalahu an-nar, akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang mencari ilmu supaya dia bisa membangga-banggakan ilmunya di hadapan ulama, dia hafal sekian ayat, dia hafal sekian hadis, dia hafal nomor ayat, nomor hadis, ya, supaya dia berbangga-bangga di hadapan ulama, ya. Auliumariya bihi sufaha, atau supaya berdebat dengan orang-orang bodoh. Barang siapa yang mencari ilmu supaya disanjung-sanjung di hadapan para ulama, barang siapa yang mencari ilmu supaya dia bisa berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau supaya hati orang tertarik kepadanya, fa ilan nar, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalahullahu nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Coba lihat, barang siapa yang mencari ilmu supaya disanjung-sanjung di hadapan majlis-majlis ulama, dikatakan fulan hebat, fulan alim, fulan hafalannya kuat, hanya itu niatnya mencari ilmu, atau dia mencari ilmu supaya bisa berdebat, menang dalam debatnya, ya, sehingga dia suka debat dengan siapapun, atau supaya orang perhatian kepada dia, supaya dia menjadi pusat perhatian orang di mana-mana, terkenal, dikawal di mana-mana, maka fa'ilan nar, masuklah kamu ke dalam neraka. Dalam riwayat yang dikatakan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia rahasiakan, maka dia akan dikekang, ya, pada hari kiamat dengan kekang yang terbuat dari neraka. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu, dia enggak mau mengajarkan kepada orang, dia simpan sendiri ilmu tersebut dalam dirinya, dia tidak mau mengajarkan kepada orang lain, maka pada hari kiamat Allah akan kekang dia dengan kekang yang terbuat dari api neraka. Karena al-jaza' min jinsil amal, dia menahan ilmu pada dirinya, tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, sementara orang lain butuh dan dia yang tahu di tempat tersebut, dia enggak mau, supaya orang lain tidak alim, dan supaya hanya dia yang alim di tempat tersebut, dia enggak mau sebarkan ilmunya. Apa balasannya? Di hari kiamat dia akan dikekang dengan kekang yang terbuat dari api neraka. Kekang yang terbuat dari api neraka, ya. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa bentuk ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang tidak mendorong untuk beramal, ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain, ilmu yang tidak menimbulkan, ya, kebanggaan terhadap agama, ilmu yang tidak mendorong untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma
alimni ma yanfa'uni, ya Allah ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku. Dan Rasulullah SAW telah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena ilmu itu adalah yang bermanfaat. Al ilmu ma nafa' laisa ma hufiz. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, yang diamalkan, bukan yang dihafal. Banyak orang-orang yang hafal ilmu, bahkan orang di luar Islam sendiri, orientalis, banyak yang mengetahui ilmu agama ini, tapi apakah bermanfaat bagi mereka pengetahuan tersebut? Tidak. Karena seorang muslim itu jangan sampai dia menuntut ilmu sebagai seorang orientalis, tahu tapi tidak diamalkan. Orang muslim itu menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu summa amalu. Belajarlah kalian, kemudian amalkan. Dan ilmu ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, apakah diamalkan atau tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ya, di antaranya apa? Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut. Ya, sebagaimana dikatakan, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajab wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amal, ilmu itu menuntut pengamalan. Jika ya ilmu tersebut diamalkan, maka dia akan tetap dalam hati seseorang. Tapi kalau tidak diamalkan, maka dia akan pergi. Ya, bahwa ilmu itu diibaratkan seperti buah dari pohon. Ya, buah dari pohon. Pohon ya yang tidak berbuah, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu, maka amalkan ilmu tersebut. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu atau pendeta-pendetanya tahu ilmu, tidak mengamalkan. Sementara pendeta-pendeta Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Orang Muslim itu berilmu dan beramal. Ya, karena manusia itu kata ulama 3 kelompok saja. Ya, ada yang tahu tidak mengamalkan, seperti orang Yahudi. Kemudian ada yang tidak tahu namun rajin beramal, itu orang Nasrani, sehingga mereka tersesat. Dan orang-orang ulama adalah orang yang tahu dan orang yang tahu dan mengamalkan ilmunya. Itulah yang terbaik, ya, yang yang berpengetahuan dan mengamalkan pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu, lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim, mereka para sahabat, mereka belajar kepada Rasulullah SAW bukan sekaligus, tapi mereka pelajari sedikit demi sedikit, karena mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang mereka telah pelajari. Kita ya telah belajar banyak hal, apakah kita sudah amalkan? Apakah kita sudah sampaikan, sudah ajarkan? Ya, atau kita cukup hanya kita yang mengetahui, sementara orang lain hidup dalam kebinasaan, kehancuran dan kesesatan? Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa yang pelajari suatu ilmu bukan karena Allah, ya, arada bihi ghairallah, atau dia meniatkan selain Allah dengan ilmu tersebut, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu bukan karena Allah, tapi karena motif-motif yang lain, ya, atau dia menginginkan, meniatkan yang lain dengan usahanya mencari ilmu, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ini ancaman supaya seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jangan sampai dia menuntut ilmu tidak ikhlas, akhirnya ilmu pun tidak dapat. Ataupun kalau dia dapat ilmu, dia menjadi orang yang merusak umat, menyesatkan umat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu ilmu illa kibara. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang pelajari suatu ilmu lalu dia tidak amalkan, maka ilmu itu tidaklah menambahnya kecuali kesombongan. Barang siapa yang telah mempelajari suatu ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, apa yang bertambah? Yang bertambah adalah kesombongan. Makin lama makin sombong dia. Ya, makin lama makin sombong. Makin banyak ilmunya makin sombong, karena tidak diamalkan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yuja'u bil alimi as-su'i yaumil qiyamah, seorang alim yang su' akan didatangkan pada hari kiamat, fayuqzafu fin nari fayaduru biqusbihi, lalu dia dilemparkan ke neraka sehingga dia berputar-putar menarik-narik ususnya, kama yadurul himaru birrahab, sebagaimana seekor keledai berputar-putar mengelilingi tempat pengilingan. Fayuqalu lahu, lalu dia ditanyakan, bima laqita hadza, kenapa kamu merasakan azab yang seperti ini? Wa innamah tadaina bika, sesungguhnya kami dapat petunjuk karena usahamu, karena dakwahmu, karena ajaranmu.
wa yaqulu kuntu ukhalifukum. Kata dia apa? Saya menyelisihi kalian ila ma anhaakum anhu, dengan melakukan apa yang aku larang kalian melakukannya. Lihat, ada seorang alim, orang yang memiliki ilmu, tapi dia alim yang buruk karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Pada hari kiamat alim yang su' tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu dia tarik ususnya dalam neraka tersebut. Ya, sebagaimana dia berputar-putar di neraka, sebagaimana seekor keledai yang berputar-putar di di tempat penggilingan gandum ataupun padi. Kemudian ditanyakan, kenapa kamu merasakan azab yang seperti ini? Bukankah kamu dulu di dunia orang yang mengajarkan banyak ilmu kepada kami? Apa jawab si alim su' tersebut? Ya, kata dia, saya menyelisihi apa yang aku larang kalian melakukannya. Saya larang, tapi saya lakukan. Saya larang kalian melakukan ini, tapi saya sendiri melakukannya. Karena itulah saya merasakan azab yang pedih di neraka, di mana ususnya terbongkar dan dia berputar-putar di neraka seperti seekor keledai. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang pandai berceramah, pandai memberikan ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, sebagaimana hal tersebut dicela oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, kenapa kalian perintahkan orang-orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian abaikan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sementara setiap hari kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kebencian di sisi Allah ketika kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Ya, sebagaimana dikatakan la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Jangan larang seseorang untuk melakukan sesuatu sementara kamu melakukannya, sepertinya sesuatu aib yang besar kalau kamu melakukan seperti itu, melarang orang tapi kita sendiri melakukan larangan tersebut. Lihat seorang alim yang su' ini, dia dakwah, dia ceramah, dia ngajak orang lain melakukan ibadah, sementara dia abaikan dirinya sendiri, malah dia melakukan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maka apa akibatnya? Dia dilemparkan ke neraka, dia berputar-putar di neraka seperti keledai yang memutari penggilingan. Kemudian lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang dulu dapat petunjuk dengannya di dunia masuk ke surga, sementara dia yang memberikan petunjuk, memberikan ilmu, dia masuk ke neraka. Ditanya oleh orang yang masuk petunjuk karena dakwahnya, kenapa wahai alim fulan, kenapa kamu terlempar ke neraka? Dia bilang apa? Dia jawab apa? Karena saya menyelisihi apa yang saya ajak kalian atau apa yang saya larang kalian melakukannya. Wa qala Hilal bin Ala, Hilal bin Ala berkata, talabul ilmi syadidun, menuntut ilmu itu berat. Wa hifzuhu asyaddu min talabihi, menghafalnya lebih berat dan menjaganya lebih berat daripada menghafalnya. Wal amalu bihi asyaddu min hifzihi, dan mengamalkannya lebih berat daripada menghafalnya. Wassalamatu minhu asyaddu min al-amal bihi, dan selamat dari ilmu tersebut lebih berat daripada mengamalkannya. Jadi menuntut ilmu itu berat. Lihatlah, banyakkah atau sedikitlah alim di tengah-tengah kita? Sangat sedikit. Bahkan semakin lama semakin sedikit, karena memang berat menuntut ilmu tersebut. Menghafalnya susah menjaga hafalan ilmu tersebut, dan mengamalkannya lebih susah lagi. Wal amalu bihi asyaddu min hifzihi, mengamalkan yang sedikit itu lebih susah. Oleh sebab itu, kalau kita mengamalkan ilmu kita, insyaallah maka kita semua akan dijaga oleh Allah SWT. Wassalamatu minhu asyaddu minal ilmi, dan yang selamat dengan ilmu lebih berat daripada mengamalkannya. Betapa banyak orang yang punya ilmu, mengamalkannya mungkin keliru pengamalannya dengan ilmunya. Tapi yang selamat dengan ilmu yang dia punyai sangat sedikit. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk menuntut ilmu, menghafalnya, menjaganya, berusaha mengamalkannya, dan berusaha menyelamatkan diri kita dari murka dan siksa Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menambah ilmu kita. Bukankah itu yang selalu diminta oleh seorang mukmin, sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya agar menambah ilmunya.
Allah berfirman kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka pasti Allah perintahkan nabinya untuk memohon tambahan dalam hal tersebut. Nyatanya Allah hanya perintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Itu menandakan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga, paling mahal. Maka kita harus berusaha untuk menuntut ilmu, ya, setiap saat, dan berusaha mengamalkannya, menyampaikannya, tidak merahasiakannya, dan berusaha menyelamatkan diri kita dari murka dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang kita punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.